Oh, pensilnya ya wis lah pakai laptop aja. Nah, ini ya. Jadi ini adalah perkalian antara dua buah fungsi yaitu jadi U aksen kali V ditambah V aksen U. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak untuk proses penurunannya ini, Mas Mbak? Belum ada Ibu. Ini masih mudah kan ya? Oke, kemudian kita turunkan sebanyak dua kali gitu ya. Nah, kita turunkan sebanyak dua kali, caranya sama ya. Berarti kita turunkan dari, kalau yang do U per do T-nya itu kita turunkan dari yang XX dikali T dot T itu ya. Nah, kita turunkan dari sana. Makanya di sini dotnya itu ada dua gitu ya untuk yang T. Dan X-nya di sini ada double aksen. Nah, kemudian ini hanya keterangan ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk X double aksen itu berarti menyatakan turunan terhadap X, sedangkan kalau ada dotnya itu adalah turunan terhadap waktu. Kayaknya waktu PDB ini juga sempat disinggung sama Bu Davi ya, terkait dengan simbol dari turunan. Setelah itu kita substitusikan. Ya, kita substitusikan yang persamaan 5. Nah, ini persamaan 5. Tadi kita sudah punya ya turunan kedua dari U terhadap T dan juga turunan kedua dari U terhadap X. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal tadi. Nah, persamaan awal tadi kan kita punya ini ya. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, itu kita substitusikan gitu ya. Nah, ini kebalik nih kayaknya Bu Raffi ini ya, tapi nggak apa-apa sama aja sih sebenarnya. Yang ini ya. Nah, ini harusnya kan do kuadrat U, yang ini ya, do kuadrat U per do T kuadrat ya. Nah, berarti XX kali T dot dot ya yang ini ya. Nah, ini kebalik ini Bu Raffi ini. Ini ya. Nah, sudah saya perbaiki. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi Bu Davi lakukan di awal. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan C kuadrat C kuadrat X per X kali T ya. C kuadrat X kali T. X double. Nah, kemudian jadinya kita punya di sini berarti T dot dot T per C pangkat 2T. Kemudian yang ini jadinya kita punya C kuadrat, X kuadrat, X double aksen per X gitu ya. Nah, ini kedua ruasnya kita, nah ini mudah-mudahan bisa ya, berarti nulis. Nah, jadi kedua ruasnya kita kalikan dengan 1/X C pangkat 2T gitu ya. Nah, jadinya kan dapatnya gini tuh. Jadinya kita punya T dot dot T per C pangkat 2T. Terus yang satunya itu berarti kita punya X double aksen per X. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini nak? Sampai langkah ke-6, sampai persamaan 6. Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke ya, kita lanjut. Nah, eh, setelah itu, karena ruas kiri dari persamaan 6 itu hanya fungsi dari X, dan ruas kanannya juga itu hanya fungsi terhadap variabel T, maka hal ini kan nggak mungkin dipenuhi gitu ya, untuk nilai X yang berubah-ubah dan T yang juga berubah-ubah. Artinya, eh, untuk X double aksen per X sama dengan T double dot per C pangkat 2T itu tidak akan pernah nilainya sama gitu kan ya, antara kedua ruas kanan dan ruas kirinya itu kan nggak mungkin sama, apalagi kalau misalkan X-nya itu misalkan 2000 gitu, T-nya 1000, nah itu kan nggak mungkin, dia nggak mungkin bisa menemukan variabel yang sama. Nah, karena alasan ini gitu ya, maka kedua ruas ini tadi kita anggap sebagai sebuah konstanta gitu. Makanya kita anggap sebagai sebuah nilai yang konstan gitu. Nah,
persamaan 6 ini dia hanya akan bisa dicapai apabila keduanya itu konstan gitu ya. X-nya dan T-nya itu konstan. Makanya di sini muncullah persamaan ketujuh gitu ya, di mana X double aksen per X sama dengan T double dot per C pangkat 2T itu dia konstan atau K ini. Nah, kemudian caranya sama seperti yang tadi gitu ya. Berarti kita punya dua persamaan. Yang pertama itu adalah persamaan yang X double aksen per X sama dengan K gitu ya. Kemudian yang T double dot per C kuadrat T sama dengan K. Yang ini gitu. Nah, lalu lama nggak zoom gitu ya. Jadinya agak bingung ini pakai fitur-fitur tulisan. Oke, nah lalu nah, kalau kita lihat di sana ya, karena dia adalah sebuah konstanta gitu ya, X double aksen per X sama dengan K, kemudian T double dot per C kuadrat T sama dengan K, maka kita punya tiga kemungkinan di sini. Bisa jadi K-nya sama dengan 0, kemudian bisa jadi K-nya sama dengan negatif P pangkat 2, kemudian bisa juga dia positif gitu ya, atau P pangkat 2. Jadi kasusnya itu ada tiga gitu ya. Bisa jadi saat K-nya sama dengan 0, kemudian saat positif, dan juga saat negatif. Nah, ketiganya ini yang harus kita cari gitu ya. Ketiganya ini yang harus kita cari. Nah, oleh karena itu, di sini ada tiga kasus yang Bu Davi tulis di sini ya. Jadi ada kasus yang pertama yaitu saat K-nya sama dengan 0. Oke, kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah saat K-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan K-nya sama dengan 0, maka persamaan 7 itu jadi penyelesaiannya adalah X double aksen sama dengan 0 dikalikan X gitu ya. Sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa diperoleh dengan menggunakan metode yang biasa digunakan pada PDB orde 2 homogen gitu ya. PDB orde 2 homogen. Nah, tadi kan kita punya tuh X double aksennya sama dengan 0. Nah, ini tak tulis. Kan tadi kita punya X double aksen sama dengan K dikalikan X gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai K-nya itu dia 0 gitu ya. Karena untuk kasus yang pertama, K-nya sama dengan 0 gitu. Sehingga kita punya ini X double aksennya sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaian berapa nih nilai X-nya, kita menggunakan metode pemisahan peubah gitu ya. Dengan memisalkan bahwa X-nya itu sama dengan eksponensial dari pangkat P kali X gitu. Nah, ini Bu Davi jangan pakai P dah ya. Bentar, bentar. Soalnya kalau pakai P nanti kalian bingung sama di sana tadi ada P. Jadi Bu Davi pakai R saja. Ini salah ketik ya Bu Davi ya. Harusnya itu R, pakai R saja. Hmm. Soalnya P-nya tadi sudah sempat dipakai kayaknya biar nggak bingung ya. Nah, bentar. Ini, nih. Nah, ini kalau mau diedit bisa nggak ya? Nggak bisa diedit. Bu Raffi mau ngedit yang ini kok nggak bisa ya? Tak hapus saja dah. Ya. Jadinya kita misalkan bahwa X-nya itu adalah eksponensial pangkat R kali X. Jadinya kita punya untuk X aksennya itu sama dengan R dikalikan eksponensial pangkat RX gitu ya. Nah, ini waktu PDB sudah diajarkan ya sama Bu Raffi. Kemudian ini adalah R kuadrat dikalikan eksponensial pangkat RX gitu. Nah, jadinya kita punya RX. Nah, jadinya kita punya R pangkat 2 R pangkat 2 dari eksponensial pangkat Rx
itu sama dengan 0. Gitu ya. Kan tadi nilainya X double aksennya kan sama dengan 0. Sedangkan kita mau nyari nilai X-nya. Gitu. Jadinya kita bisa menentukan bahwa R pangkat 2-nya, kok R pangkat 2? Iya, R pangkat 2 itu R pangkat 2 itu sama dengan 0. Ya, jadinya R1,2-nya itu sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan karakteristiknya karena dia sama dengan 0, maka dia akarnya real dan berbeda. Nah, kalau real dan berbeda, kemarin waktu PDB, maka solusinya adalah B dikalikan eksponensial pangkat Rx ditambah AX kali eksponensial pangkat Rx gitu ya. Oke, sorry, ini kayaknya bukan akar real berbeda ya, tapi akarnya kembar ya, R1 dan R2-nya kan sama ya, sama-sama 0, maka kita untuk solusinya adalah X sama dengan B kali eksponensial pangkat 0 ditambah A kali X dikalikan eksponensial pangkat 0. Jadinya kita punya eksponensial pangkat 0 kan 1. Jadinya kita punya fungsi variabel solusi dari fungsi X-nya adalah AX ditambah B gitu ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang T double dot-nya ya. T double dot-nya kita lakukan hal yang sama. Kan tadi kita punya dua persamaan. Jadi kita cari yang pertama X, kemudian yang T double dot-nya. Caranya sama, jadi Bu Raffi tidak perlu menuliskan ya, karena sama seperti ini gitu ya. Nah, karena sama, maka jadinya TT-nya itu dia adalah DX ditambah E gitu. Di mana A, B, D, dan E-nya itu adalah sebuah konstanta. Nah, bagaimana caranya biar dia memenuhi syarat bahwa K-nya sama dengan 0, maka tentunya nilai A itu harus 0 gitu ya. Nilai B-nya itu harus 0. Nilai D-nya juga harus 0 dan nilai E-nya itu harus 0 juga. Nah, karena semuanya harus bernilai 0, maka penyelesaian dari U sama dengan tadi itu ya, yang XX yang ini untuk yang kasus K sama dengan 0, maka dia solusinya adalah solusi trivial. Gitu ya. Nah, karena dia solusinya trivial, maka dia bukan merupakan solusi dari PDP dari gelombang senar tadi ya, gelombang senar yang dimensi 1. Nah, kita lanjut untuk yang P kuadrat. Nah, itu tadi yang kasusnya yang untuk yang 0. Sekarang untuk yang K-nya sama dengan P kuadrat. Nah, caranya sama. Jadi kita tulis dulu K sama dengan P kuadrat. Jadinya persamaannya itu adalah X dikurangi P kuadrat X sama dengan 0. Gitu ya. Ini ya. Nah, ini kan tadi persamaannya kan tadi bunyinya adalah X double aksen per X sama dengan K gitu ya. Karena boleh kita tulis menjadi X double aksen sama dengan X kali K. Nah, K-nya kita ganti, yaitu P pangkat 2. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai X double aksen sama dengan P kuadrat kali X gitu. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan P kuadrat X. Sehingga diperoleh X dikurangi P kuadrat X sama dengan 0. Lakukan hal yang sama juga untuk yang variabel T. Nah, jika sudah, maka kita selesaikan untuk yang X double aksen dikurangi P kuadrat kali X gitu. Ini juga sama ya, ini Rx harusnya. Nah, caranya sama seperti tadi ya, tinggal kita substitusikan saja. Nah, ternyata dia akarnya real dan berbeda. Kalau yang tadi ini dia akarnya kembar ya. Yang ini kembar, belum saya edit kopasnya. Nah, yang tadi kembar, yang ini dia akarnya real dan berbeda gitu ya. Kan dia plus minus dari P gitu ya. Bisa jadi R1-nya P, yang satunya R2-nya adalah negatif P. Berarti untuk yang akar kembar itu adalah A kali E eksponensial dari pangkat Rx
R1X ditambah B kali eksponensial pangkat R2X gitu ya. Sehingga diperoleh ini untuk X-nya gitu ya. Nah, nilai eksponensial itu kan dia nggak pernah nol gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau eksponensialnya yang nilainya nol. Sehingga yang bisa nol itu hanya untuk nilai A dan B-nya saja yang nol. Agar bisa memenuhi persamaan yang tadi. Nah, berarti untuk kasus yang kedua itu juga belum memenuhi persyaratan dari solusi yang akan kita cari. Nah, kita lanjut ke kasus yang nomor 3. Ini kasus dua, yang ini kasus 3. Kita lanjut ke kasus 2. Kasus 3. Nah, untuk yang kasus 3 itu adalah K-nya sama dengan negatif P pangkat 2. Nah, caranya sama ya. Ini caranya sama aja kayak yang tadi. Ini ini sama. Saya rasa ini nggak terlalu susah ya, tinggal substitusikan aja. Nah, ternyata akar yang diperoleh dia adalah akar konjugat gitu ya. Nah, kalau akar konjugat kemarin solusinya adalah A cos Rx ditambah B sin Rx. Berarti R1-nya itu P, kemudian R2-nya itu adalah negatif negatif I kali P gitu ya. Nah, ini dia adalah diperoleh akar-akar yang konjugat, maka solusinya adalah A cos Px ditambah B sin Px. Nah, itu untuk kasus yang nomor 3. Nah, lalu kita karena kalau ini dia nggak mungkin ini ya, bisa jadi ya cosnya itu nol, kemudian sinnya itu dia bisa juga nilainya nol gitu ya. Berarti nilai A dan B-nya juga ini yang memungkinkan dia menjadi sebuah solusi gitu. Karena ini memungkinkan menjadi sebuah solusi, maka kita bisa menginputkan syarat batasnya. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa syarat batasnya itu adalah saat X sama dengan nol gitu ya. Sehingga kita substitusikan. Tadi kan kita punya tuh bahwa U dari 0, T-nya itu adalah perkalian antara dua fungsi ya. Di sini XX dikali TT gitu. Sehingga nilainya itu adalah sama dengan nol tadi kan ya. Nah, kemudian untuk yang X0-nya, nah, di sini ada X saat X kecilnya nol dikalikan T kali T kecil itu sama dengan nol, maka X0-nya itu dia nilainya sama dengan nol. Nah, ini untuk yang syarat batasnya yang U0, T. Nah, tadi di awal itu kan U0, T-nya kan nol ya. Nah, karena nol, kemudian yang berikutnya adalah kita menginputkan untuk yang syarat batasnya itu adalah ini ya, untuk syarat batasnya yang X sama dengan nol. Nah, untuk yang ini, tadi kan kita punya bahwa X sama dengan A cos PX ditambah B sin PX. Nah, karena kita substitusikan yaitu saat X sama dengan nol ya. Nah, untuk X sama dengan nol, maka maka ini bisa kita tuliskan bahwa X saat dia nilainya nol itu sama dengan A dikalikan cos PX, berarti cos nol ditambah B sin nol ya. Berarti sama dengan A cos 0 itu 1 ya. Berarti di sini kita punya A ditambah 0 sama dengan 0 ya. Berarti kita bisa punya di sini bahwa bisa mengatakan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini untuk yang syarat batas yang U0, T. Selanjutnya adalah untuk yang syarat batas L, T. Kalau saat syarat batas yang L, T, maka itu kita tinggal substitusikan aja di sini. XL sama dengan A cos PL ditambah B sin PL itu sama dengan 0.
Nah, tadi kan kita sudah dapat bahwa nilai A-nya itu sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan. 0 dikalikan cos PL ditambah B sin PL sama dengan 0. Sehingga kita punya bahwa B sin PL itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan, jadi di sini ada dua kemungkinan. Kalau misalkan kita dari sini kan sebenarnya kita bisa mengira gitu ya, bisa menduga apakah nilai B-nya yang 0 atau nilai sin PL-nya yang 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bilang bahwa nilai B-nya, kalau misalkan kita menganggap bahwa B-nya yang sama 0, maka solusinya trivial. Akhirnya kan 0 semua ya. 0 dikalikan sin PL kan 0, maka trivial. Jadi nggak mungkin kalau B-nya yang 0 gitu ya. Makanya kita di sini apa namanya akhirnya memutuskan bahwa yang nilainya 0 itu adalah sin PL-nya. Sin PL yang besar yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sin PL-nya sama dengan 0, maka solusinya pasti non-trivial. Nah, sin PL sama dengan 0. Kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi. Apa sih yang nilai sin yang nilainya itu 0 gitu ya. Kan berarti apa? Dari 0, ya kan? Dari 0 kemudian berapa? 180 derajat. Terus, halo? 360. Berarti kan yang kelipatan yang 180 derajat tadi ya. Ya. Nah, itu yang akan menghasilkan sin PL-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa PL-nya dia akan bernilai 0 apabila sama dengan N kali Pi. Gitu ya. Nah, makanya di sini muncullah PL itu sama dengan N kali Pi. Jadi kita bisa menentukan bahwa P-nya itu sama dengan N Pi per L. Itu penjelasan sampai sini. Kemudian, jadi penyelesaian dengan peubah terpisah UX, T sama dengan X kali T itu sudah ditemukan untuk fungsi X yang berbentuk ini gitu ya. Kan tadi kita punya B sin PL. Kan tadi kita punya B sin PL. Kemudian P-nya sudah kita tentukan bahwa nilai P-nya itu adalah N kalikan Pi per L. Jadi kita punya bahwa untuk yang memenuhi syarat batasnya itu adalah B dikalikan sin N Pi per L kali X gitu ya, di mana N-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Gitu. Nah, karena dia itu bergerak gitu ya, makanya muncullah di sana ada indeks N. Karena dia bisa berubah-ubah gitu kan nilainya kan saat saat N-nya sama dengan 0 berapa, saat N-nya sama dengan 1 berapa, saat N-nya sama dengan 2 berapa, dan seterusnya. Makanya muncullah di sana sebuah indeks N. Nah, sampai di sini, sampai di sini kita sudah sampai ke yang X gitu ya. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk yang T. Nah, caranya gimana Bu untuk yang T? Kok bisa tiba-tiba dapat D cos PNCT ditambah E sin PNCT? Nah, kenapa Bu kok bisa dapat itu? Nah, caranya sama kayak yang tadi, nak. Nah, untuk yang T itu berarti tadi kan kita punya T dotnya itu dia ini ya, T double dot itu. Nah, ini ya. Nah, ini T double dot ditambah P kuadrat kalikan T. Nah, itu kita langsung masuk ke yang kasus yang kasus yang ini aja. Kasus yang nomor 3 aja ya, saat negatif P kuadrat. Jadinya kita punya bahwa T double sebentar ini tak hapus.
Kita lakukan hal yang sama untuk yang T. Mana tadi yang T itu? T, C kuadrat, C kuadrat. Udah tak tulis ya di sini. Kalau belum tak tulis, tak tuliskan di sini aja ya. Nah, untuk yang T itu kalian tinggal ambil dari yang sini ya, T dot dot. Nah, ini agak susah juga untuknya. Bisa nggak ditulis gini? Ini ya, T dot dot itu sama dengan ditambah T dot dot ditambah C pangkat 2 dikalikan T pangkat 2 dari T sama dengan 0. Jadinya kita cari dulu saat T-nya itu sama dengan eksponensial pangkat RT, kemudian T double T dotnya, untuk T dotnya turunan pertama, turunan pertamanya itu sama dengan R dikalikan eksponensial pangkat RT, kemudian untuk T double dotnya itu sama dengan R pangkat 2 kali eksponensial pangkat RT. Ini T dot dot ya. Nah, lalu tinggal kita substitusikan ke yang pertama ini tadi ya. Berarti kita punya R pangkat 2 dari eksponensial pangkat RT ditambah C pangkat C pangkat 2 dari P pangkat 2 T. T-nya itu adalah eksponensial pangkat RT. Sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita kelompokkan ya, sama-sama punya eksponensial pangkat RT, jadinya eksponensial pangkat RT-nya itu dikalikan dengan R pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kali P pangkat 2 sama dengan 0. Jadinya kita punya R kuadrat ditambah C pangkat 2 dikalikan P pangkat 2 itu sama dengan 0. Jadinya kita bisa menuliskan bahwa R pangkat 2-nya itu sama dengan negatif C pangkat 2 dikalikan P pangkat 2. Nah, ini kan konjugat tuh. Makanya di sini muncullah P kali C gitu ya. Harusnya kan tadi D cos, berarti R-nya kan D cos kalikan RT. Nah, kalau tadi kan pakai X, karena ini fungsi T, maka pakai T. Jadi ditambah E sin RT, R2T gitu ya. Nah, karena di sini R-nya itu adalah C pangkat 2 dikalikan P pangkat 2 yang merupakan akar konjugit. Nah, kenapa kok kasus 1, kasus 2-nya tidak Ibu cari? Karena kita sudah tahu bahwa solusinya itu dia berupa solusi yang trivial. Jadi cukup ambil yang kasus ketiga saja, yaitu saat dia akarnya berupa akar-akar yang konjugit. Sehingga dari sini bisa kita tentukan caranya sama gitu ya, sama dengan yang tadi, yang X. Nah, ini kalau misalkan di catatan kalian bisa kalian lengkapi gitu ya. Nah, caranya sama seperti ini gitu ya.
sama dengan ini sehingga kita bisa menentukan nilai P-nya gitu ya. Jadi PN-nya itu sama seperti ini juga gitu ya. Jadi saat T-nya itu 0 kita tentukan berapa, maka kita bisa menentukan bahwa nilai PN-nya itu adalah NP per L gitu ya. Nah, karena kita sudah punya, jadi penyelesaian PDP-nya itu adalah kan X kali T. Tadi X-nya itu adalah B sin NP L per X, kemudian T-nya itu adalah D cos NP L kalikan CT ditambah E sin NP per L kalikan CT. Nah, ini ya. Nah, kan tadi kita gabungkan dua persamaan karena solusi dari U itu adalah perkalian antara X kali T. Nah, untuk X-nya itu tadi kita sudah menemukan bahwa dia adalah B sin NP per L. Kemudian untuk T-nya itu adalah D cos NP per LCT ditambah E sin NP per LCT. Gitu. Nah, konstanta-konstanta B, D, dan E, nah itu kita nanti yang akan cari gitu ya. Konstanta B, D, dan E itu yang akan kita cari. Nah, karena ini dia sama-sama berupa konstanta, maka bisa kita kombinasikan gitu ya. Yang awalnya tadi ada 3 konstanta, maka bisa kita sederhanakan menjadi cukup 2 konstanta. Karena perkalian antara 2 konstanta itu tetap menghasilkan konstanta. Nah, jadinya kita apa namanya bisa menentukan gitu ya. Kalau tadi kan kita sudah mengatakan bahwa n-nya itu dia bergerak dari 0 sampai tak hingga ya. Ini ya, dari 0 sampai tak hingga. Maka bisa kita nyatakan sebagai penjumlahan gitu ya. Kita bisa menuliskan kembali sebagai multiplikasi terhadap suku sinus gitu ya. Yang penyelesaiannya dari persamaan 12 itu dapat kita tulis kembali. Nah, ini bisa kita tuliskan kembali menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari sin NP per LX dikalikan DN cos. Nah, ini muncul di sini adalah muncul indeks N gitu ya. DN kemudian EN karena dia berupa penjumlahan tadi ya. Nah, ini kalau kalian buka lagi itu sama dengan deret Fourier ya, Fourier atau deret Fourier itu. Nah, subskrip dari N pada konstanta D dan E itu dia menandakan bahwa D dan E-nya itu punya nilai yang berbeda untuk N yang berbeda. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa N-nya itu saat N-nya 0, maka solusinya berapa. Saat N-nya ini, maka solusinya berapa. Nah, itu kan berbeda-beda, makanya di sana diberikan indeks N, di mana DN dan XN. Nah, kemudian kita, kalau tadi kan hanya memenuhi syarat batas aja gitu ya, belum selesai. Maka selanjutnya kita harus mencari solusi yang bersesuaian dengan syarat awalnya. Nah, syarat awalnya itu kan tadi kita tentukan bahwa nilai T-nya itu sama dengan 0. Nah, ini ya, T sama dengan 0 untuk persamaan yang ke-12 itu, maka menjadi UX, T itu sama dengan sigma dari sin NPL dikalikan X dn cos 0. Nah, kita substitusikan ya saat T-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan, makanya di sini muncul dn cos 0, en sin 0. Nah, cos 0 kan 1, sin 0 itu adalah 0, sehingga kita bisa bisa mendapatkan gitu ya. Nah, ini ya penjelasan terkait deret Fourier. Sehingga kita bisa menentukan bahwa fx-nya itu sama dengan sigma dari n sama dengan 0 dari dn sin np per L kali x gitu ya. Karena cosnya itu dia 1, kemudian sinnya itu 0. Berarti kan hanya sisa yang di bagian depannya saja. Kan sisa ini aja. Nah, karena seperti itu, nah ini sudah ketemu ya. Kemudian kita di sini kan mau mencari nilai DN-nya, mau nyari nilai DN-nya. Kita mau nyari konstanta DN itu dia seberapa nilainya gitu ya. Nah, untuk menentukan itu kita lakukan perkalian
kedua ruas kita kalikan dengan sin n kali P per LX gitu ya. Nah, ini kita kalikan kedua ruas sehingga memperoleh ini gitu ya. Kemudian kita lakukan integral dari 0 sampai L. Nah, kita lakukan integral dari 0 sampai L. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya itu adalah seperti yang persamaan 16. Nah, itu setelah kita apa namanya? Kita urutkan gitu ya. Nah, ini sigma ini kan boleh kita keluarkan. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari 0 sampai L dari sini. Nah, ini kita keluarkan dulu, maka kita lakukan proses integral yang ada di dalamnya dm sin np per lx sin mp per lx dx. Nah, itu yang kita cari nilai integralnya. Nah, ini terkait sifat-sifat ortogonalitas dari deret Fourier. Jadi untuk integral negatif L sampai L, cos MPx per L dikalikan cos MPx per L sama dengan 0, kalau misalkan M tidak sama dengan N, dan L-nya jika M sama dengan N gitu ya. Jadi dia nilainya itu 0 gitu ya. Untuk integral dari negatif L sampai L, itu dia nilainya 0 kalau misalkan M-nya itu tidak sama dengan N. Kalau M-nya sama dengan N, maka nilainya adalah L gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita dari 0 sampai L, maka tentunya dia setengahnya gitu ya. Setengah dikalikan L. Makanya nanti di bawah itu muncul L per 2. Nah, ini ya. Ini kita jabarkan. dn integral dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, ini kan kita mencari hasil integral untuk n sama dengan m gitu ya. Nah, kita tentukan bahwa n-nya itu sama dengan m. Makanya di sini tadi awalnya itu kan n ya. Tadi awalnya itu di sini n, makanya jadi m gitu ya, jadi m. Kemudian di sini jadi m gitu ya. Nah, ini jadi m. Kemudian Kemudian kita kalikan, nah ini kan sama nih, sin kuadrat MP per L X dx gitu ya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke aljabar, analisis aljabar itu ya, bahwa sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari dm itu dia konvergen pada satu titik gitu ya. Karena dia konvergen terhadap sebuah titik, maka kita bisa menyatakan dia sebagai dm saja gitu ya. Nah, kita tulis di sini sebagai dm. Kemudian jadi di sini ada setengah dari 0 sampai L. Nah, ini bentuknya. Kenapa kok tiba-tiba sin kuadrat MP per L jadi 1 dikurang cos 2 MP per L X, Bu? Nah, itu penjelasannya ada di bawah. Nah, ini sudah Ibu jelaskan di bawah ya. Mudah-mudahan bisa nyambung gitu. Nah, insya Allah ini sudah step by step kok Bu Raffi nuliskannya. Kalau di buku nggak sedetail ini gitu ya. Jadi sudah saya tuliskan, mudah-mudahan bisa lebih memudahkan kalian dalam memahami. Nah, kemudian di sini tinggal kita lakukan proses pengintegralan ya. Saya rasa kalian bisa deh kalau cuma mengintegralkan gini ya. Dari 0 sampai L, kemudian dicari nilainya. Jadi kita sudah menemukan bahwa nilai DM-nya itu adalah ini tadi ya. Nilai DM-nya itu adalah 2 per L dikalikan integral dari 0 sampai L fx sin dari MP per LX dx. Nah, itu untuk nilai DM-nya. Nah, ini kalau ini sih ini penjelasan ya. Ini hanya penjelasan dari yang di atas. Nah, ini kalau kalian masih bingung kenapa tiba-tiba bisa jadi seperti ini, kalian buka lagi di bawah. Nah, ini sudah Bu Raffi jelaskan. Mudah-mudahan lebih mudah cara memahaminya. Nah, tadi kan kita sudah mengatakan bahwa M-nya itu sama dengan N. Lalu kita kembalikan lagi gitu ya. Kita ganti lagi nilai M. Tadi kan di awal itu M. Nah, kita balikkan lagi M-nya itu menjadi N. Nah, kita balikkan lagi menjadi N. Sehingga kita bisa memperoleh bahwa nilai Dn-nya itu adalah 2 per L dari 0 sampai L fx sin np per L x dx. Nah, ini untuk
yang tadi, untuk yang UX, T saat T-nya sama dengan 0. Untuk syarat batas yang pertama. Kan syarat batasnya tadi ada 2 ya. Yang kedua itu adalah do U per do T itu adalah sama dengan 0 saat T-nya sama dengan 0. Sehingga kita harus nyari lagi gitu ya untuk yang sigma, untuk yang do U per do T-nya. Nah, untuk yang do U per do T kita lakukan, kita cari lagi. Caranya sama seperti yang di awal tadi ya. Awal yang tadi kan dia punya sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 0 sampai L dn sin. Oke, kita stop dulu ya, masih azan.